Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sengitnya persaingan global, inovasi adalah kunci. Tapi bagaimana jika inovasi tidak cuma selesaikan masalah teknis, tapi juga buka peluang hilirisasi dan buat kita makin mandiri? Perkenalkan, kami dari tim Biotest Politeknik Negeri Madiun akan mempresentasikan kompetisi bidang komersialisasi, riset, dan teknologi tepat guna dengan makalah yang berjudul Inovasi Biopolyurethane Akustik pada Partisi Kereta Cepat sebagai Strategi Hilirisasi dan Peningkatan Daya Saing Nasional. Dengan saya, Siti Alicia sebagai ketua tim, dengan rekan saya, Musdalifah Devani, Aga Isnain Fitri, dengan dosen pembimbing Bapak Alfi Trenggono Agus Salim, SSI, MT. Pembangunan infrastruktur nasional termasuk proyek kereta cepat menjadi prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan wilayah, dan konektivitas sejalan dengan S3 S9 yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur yang berkelanjutan. Aspek cita 3 yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Dan aspek cita 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, serta rencana industri strategis nasional. Salah satu tantangan dalam transportasi kereta cepat adalah kebisingan interior akibat interaksi roda rel dengan lingkungan yang harus dikendalikan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2022. Material peredam suara yang digunakan harus kuat, ringan, dan ramah lingkungan. Akan tetapi, bahan konvensional tersebut masih bergantung pada kegiatan impor. Dari permasalahan tersebut, tim mahasiswa Politeknik Negeri Madiun melalui PKM Riset Eksata tahun 2024 mengembangkan partisi interior berbasis biopolyurethane dari sabut kelapa dan serat tebu sebagai solusi inovatif yang mendukung keberlanjutan hilirisasi riset dan pemanfaatan potensi biomasa lokal. Tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, mengembangkan material akustik berbasis biopolyurethane yang diperkuat sabut kelapa dan serat tebu sebagai partisi kereta cepat. Yang kedua adalah menguji performa akustik dan mekanik dari material biokomposit terhadap standar kenyamanan dan keberlanjutan. Yang ketiga adalah menganalisis kelayakan, komersialisasi, dan potensi hilirisasi teknologi material tersebut untuk mendukung industri dalam negeri. Selanjutnya adalah manfaat dari makalah ini. Yang pertama yaitu manfaat untuk perusahaan. Inovasi ini bertujuan sebagai alternatif material partisi kereta cepat yang ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan konvensional, mendukung peningkatan daya saing produk transportasi nasional berbasis keberlanjutan. Yang kedua adalah manfaat untuk perguruan tinggi, relevan dengan kebutuhan industri, menjadi sarana hilirisasi hasil penelitian mahasiswa dan dosen serta memperkuat kolaborasi antara pendidikan vokasi dengan mitra. Yang ketiga adalah manfaat untuk mahasiswa. Pengalaman nyata dalam penelitian dan pengembangan teknologi berbasis kebutuhan industri meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang material, akustik, dan keberlanjutan, serta membuka peluang kontribusi aktif dalam solusi teknis. Dalam mendukung proyek strategis nasional kereta cepat, aspek kenyamanan menjadi prioritas utama, terutama kenyamanan akustik di dalam kereta. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kebisingan yang timbul akibat interaksi roda dan rel, serta tekanan udara saat kereta memasuki terowongan. Untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan partisi akustik dengan teknologi yang tidak hanya mampu mereduksi suara, tapi juga ringan dan ramah lingkungan. Kami dari Politeknik Negeri Madiun mengembangkan sebuah teknologi material biokomposit berbasis polyurethane diperkuat dengan sabut kelapa dan serat tebu. Teknologi ini merupakan bentuk inovasi lokal yang mendukung prinsip keberlanjutan sekaligus menawarkan alternatif atas material konvensional seperti rock wool yang dinilai masih memiliki kelemahan dari sisi berat, biaya impor, dan juga dampak lingkungan. Material yang kami rancang ditujukan untuk memenuhi regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur ambang batas kebisingan kereta cepat sebesar 70 desibel di ruang terbuka dan 75 desibel saat berada dalam terowongan. Proses pengembangan teknologi ini meliputi formulasi bahan, pencampuran, pencetakan, dan pengujian mekanik, serta simulasi akustik menggunakan perangkat lunak RFMG Soundflow, serta PT Inka Persero yang berperan sebagai mitra industri sekaligus pengguna potensial teknologi ini. Pada tahap awal pengembangan, proses pencetakan material dilakukan menggunakan cetakan sederhana berbahan logam dan pelat aluminium. Hal ini dilakukan untuk memastikan dimensi partisi tetap seragam dan sesuai dengan kebutuhan interior kereta cepat. Hasil akhir komposit menunjukkan permukaan yang padat dan seragam, menandakan keberhasilan proses pencampuran dan pencetakan. Permasalahan utama yang kami identifikasi adalah belum tersedianya teknologi material partisi yang mampu mereduksi kebisingan interior secara optimal sekaligus memenuhi standar kenyamanan dan efisiensi produksi. Oleh karena itu, pengembangan biopolyurethane ini ditujukan sebagai substitusi rock wool dengan keunggulan performa akustik, bobot yang lebih ringan, dan berbasis sumber daya terbarukan. Teknologi ini telah mencapai proses uji laboratorium dan dinyatakan mencapai tingkat level 5 yang artinya material telah menunjukkan performa valid dalam lingkungan simulasi
fungsional baik dari segi aspek mekanik maupun akustik. Komposisi terbaik diperoleh dari campuran 30% polyurethane dan 70% sabut kelapa dengan hasil pengujian menunjukkan nilai sebesar 76 desibel lebih tinggi dari standar minimum PT Inka yaitu 72 desibel. Keunggulan ini memperkuat potensi komersialisasi teknologi selain performa akustik yang kompetitif. Bahan bakunya berasal dari limbah pertanian lokal seperti sabut kelapa dan serat tebu, sehingga mendukung ekonomi sirkular dan efisiensi biaya produksi. Teknologi ini juga ramah terhadap industri kecil dan menengah karena proses pencetakannya dapat diadaptasi secara sederhana. Strategi hilirisasi yang kami rancang mengarahkan pengembangan teknologi ini ke dalam sistem produksi berskala industri dengan tetap mempertahankan keterlibatan IKN melalui model kemitraan. PT Inka menjadi pemangku kepentingan utama dalam proses implementasi, sementara lembaga riset dan pengembangan berperan mendukung aspek pengujian lanjutan, pendanaan, dan komersialisasi. Tahap selanjutnya akan difokuskan pada pengembangan sistem manufaktur berskala penuh, pengujian validasi fungsional, serta pengajuan hak kekayaan intelektual untuk melindungi aspek inovatif dari formulasi dan desain teknologi. Pemanfaatan awal diarahkan untuk kebutuhan partisi interior kereta cepat dalam negeri, khususnya produksi kereta buatan PT Inka. Berdasarkan performa material, ketersediaan bahan baku lokal, serta kesesuaian dengan regulasi industri transportasi nasional, kami merekomendasikan persyaratan hilirisasi melalui kolaborasi antara institusi, vokasi, dan pelaku industri manufaktur. Proses ini perlu didukung dengan kebijakan afirmatif dan program insentif pengembangan produk dalam negeri agar adopsi teknologi dapat berjalan optimal. Dengan pendekatan kolaboratif, teknologi biopolyurethane ini berpotensi besar menjadi material unggulan nasional yang mendukung transformasi industri transportasi berbasis keberlanjutan. Tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga berkontribusi nyata pada aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Perencanaan biaya dan potensi usaha menunjukkan bahwa 20 unit komposit biopolyurethane dapat diproduksi per bulan dengan harga pokok penjualan sebesar Rp5.553.800 dengan margin keuntungan sebesar 25%. Dengan pendapatan yang disesuaikan yaitu mencapai Rp6.937.250. Pada laporan laba rugi menunjukkan laba bersih sebesar Rp920.450 untuk periode 1 bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa bisnis ini menguntungkan dan menghasilkan material akustik yang unggul, efisiensi biaya, serta berorientasi pada berkelanjutan lingkungan. Pada laporan arus kas dari aktivitas produksi menunjukkan sebesar Rp1.333.450 menandakan efisiensi operasional, dan juga terdapat pengeluaran investasi sebesar 413 untuk pembelian perlengkapan dan aktivitas pendanaan sebesar 10 juta. Sehingga pada kas akhir periode tercatat sebesar Rp10.920.450 untuk mencapai. Hal ini mencerminkan posisi keuangan yang sehat dan likuiditas yang baik. Dengan adanya pendanaan ini diharapkan dapat mengoptimalkan produksi agar lebih maksimal, efisien, dan mendorong peningkatan kapasitas yang signifikan. Sehingga kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada makalah ini yaitu pengembangan komposit biopolyurethane berbasis serat sabut kelapa dan tebu menunjukkan potensi sebagai solusi akustik partisi kereta cepat dengan nilai STC 76 desibel dan berbasis limbah biomasa lokal. Teknologi ini memenuhi standar akustik prinsip keberlanjutan dan telah mencapai TKT level 5, sehingga inovasi ini layak dikembangkan menuju produksi industri melalui kolaborasi perguruan tinggi dan mitra industri. Sehingga cara yang dapat kami sampaikan yaitu dalam menjamin kesiapan implementasi, teknologi ini perlu diuji lebih lanjut dalam kondisi operasional kereta cepat. Validasi fungsional tersebut harus didukung oleh insentif riset, kebijakan alternatif, dan fasilitasi realisasi dari pemangku kepentingan. Penguatan kolaborasi antara pendidikan vokasi dan industri menjadi kunci agar inovasi berkelanjutan hingga tahap produksi massal dan penerapan nyata di sektor transportasi nasional. Teknologi ini tidak hanya unggul dari sisi performa, namun juga mendukung keberlanjutan, kemandirian bahan baku lokal, serta arah hilirisasi riset vokasi. Diharapkan melalui dukungan pemangku kepentingan dan sinergi antara pendidikan dan industri, inovasi ini dapat dilanjutkan menuju tahap produksi massal dan implementasi nyata dalam mendukung daya saing transportasi nasional yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.